Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita mulai dengan kuliah pertama untuk mata kuliah Hukum Pidana Islam. Ya. Sebelum kita sampai pada materi yang akan dibahas sebagai materi pembelajaran hukum pidana Islam, kita awali dengan kontrak belajar yang isinya tentang konsekuensi Anda para mahasiswa mengambil mata kuliah hukum pidana Islam, juga tujuan pembelajaran dan juga buku-buku atau referensi yang dipakai dalam materi hukum pidana Islam. Kita lihat materi hukum pidana Islam, ya. Kita awali dengan kontrak belajar. Materi ini, mata kuliah ini berbobot 2 SKS. Berarti para mahasiswa punya kewajiban mengikuti tatap muka selama 2 kali 50 menit atau 100 menit, mengerjakan tugas dan juga belajar mandiri, ya. Ini. Selain ini ada juga komponen penilaian. Kewajiban saudara untuk mengikuti tatap muka itu ada bobotnya 5%. Nah, bobot 5% itu dihitung dari jumlah kehadiran keaktifan saudara selama 1 semester yang menurut peraturan para mahasiswa wajib hadir 75% dari kehadiran dosen. Kemudian penugasan 20%, UTS 35%, UAS 40%. Ya. Materi pembelajaran dari hukum pidana Islam itu ada 9 pokok bahasan. Ya. Nanti materi ini akan kami share di psikologi atau juga nanti bisa via WA group atau nanti kalau memang perlu juga kami bisa fotokopikan untuk materi-materinya. Ini ada 9 pokok bahasan, nanti saudara bisa baca sendiri ya. 9 pokok bahasan ini sudah kami tuliskan sesuai runtutan pokok bahasan, ya. Kemudian tujuan pembelajaran ini juga ada 3, 1, 2, 3, yang nanti saudara juga bisa mencermati dan membaca sendiri. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran yang logis kritis dalam konteks pengembangan dan implementasi norma hukum. Yang kedua, menguasai secara sistematik, metodik, dan rasional tentang asas-asas norma hukum, baik tingkat lokal, nasional, internasional hukum Islam. Yang ketiga, menguasai secara sistematik, metodik, rasional tentang asas hukum di bidang hukum publik yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Ini adalah tujuan pembelajaran, ya. Nah,
Nanti saya share di psikologi, saudara bisa lihat, atau kami kopikan juga boleh, kami share di grup WA juga bisa. Nah, itu. Untuk selanjutnya bisa kita lanjut pada materi pertama dari hukum pidana Islam, yaitu mengenai makna fikih jinayah, alasan disebut fikih jinayah, dan istilah lainnya. Ya. Bisa kita mulai nih, fikih dan fikih jinayah. Ya. Makna fikih dan fikih jinayah. Nah, sebetulnya fikih jinayah itu terdiri dari dua kata, fikih dan jinayah. Fikih sendiri menurut bahasa itu artinya mengerti atau memahami, atau orang biasa menyebut dengan paham, yaitu faqiha yafaqahu fihi. Artinya itu mengerti atau paham. Ya. Menurut para ahli, yang namanya fikih itu adalah himpunan hukum-hukum syara yang bersifat praktis, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Tuh. Jinayah artinya ini adalah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau yang lain, ya. Sehingga kalau fikih dan kata jinayah itu digabungkan menjadi fikih jinayah, itu artinya ilmu tentang hukum syara yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang oleh syara dan hukumannya. Jadi di situ fikih jinayah itu mengatur tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang beserta hukumannya. Yang larangan itu sudah ditentukan oleh syara. Begitu maksudnya. Ya. Mengapa disebut fikih jinayah? Sebutan fikih jinayah itu terkait dengan apakah itu diterapkan di suatu negara atau tidak. Di Indonesia, jinayah atau hukum pidana Islam itu tidak diterapkan atau tidak ditegakkan di negara kita. Makanya namanya menjadi fikih jinayah. Karena ini hanya sebagai ilmu, bukan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hanya merupakan ilmu untuk dipahami, dimengerti. Begitu ya. Jadi mengapa disebut fikih? Karena hanya sebagai ilmu, tidak diterapkan ya, atau diaplikasikan di Indonesia. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan fikih jinayah, antara lain jarimah, mas'uliyah, jinaiyah, juga ukubah. Sebetulnya ada istilah yang lain, hanya ini saya ambilkan 3 yang ini terkait erat dengan masalah nanti lingkup fikih jinayah. Jarimah itu perbuatan dosa yang kalau dikaitkan dengan hukum pidana positif, jarimah itu adalah sama dengan tindak pidana. Mas'uliyah hal jinaiyah ini adalah pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilarang itu. Jadi
pelakunya itu bisa dipertanggungjawabkan apa tidak itu. Ukubah itu hukuman. Lah, ini masalah pertanggungjawaban pidana al-mas'uliyah al-jinaiyah dalam hukum pidana Islam ada istilah yang terkait erat dengan itu, yaitu mukalaf dan hukum taklifi. Mukalaf itu orang yang bisa dibebani hukum taklifi, sedang hukum taklifi sendiri itu adalah hukum syara yang menimbulkan kewajiban kepada seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan. Ada satu istilah yang sebetulnya kalau kita menegakkan hukum pidana Islam itu berkaitan erat. Jadi kalau kita itu menggunakan hukum pidana Islam itu sangat terkait erat yang namanya al-aham al-murafaat, yaitu hukum peradilan pidana Islam. Tata yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara beracara di sidang pengadilan, termasuk pengaturan alat bukti. Itu kira-kira terkait masalah makna dan mengapa juga istilah-istilah yang berkaitan dengan fikih jinayah. Kemudian kita lanjutkan lagi kepada ini objek atau ruang lingkup fikih jinayah. Ya. Tapi sebelum kita berbicara masalah ruang lingkup fikih jinayah, perlu saudara ketahui bahwa hukum Islam pada umumnya oleh para ahli hukum Islam berdasarkan bentuknya dapat dikategorikan menjadi 3 bentuk. 1 syariat, 2 fikih, 3 konun. Lah, apa itu syariat, fikih, dan konun? Bisa para mahasiswa baca di sini. Syariat itu adalah hukum yang bersumber pada wahyu Allah dan sunnah Rasul. Sehingga karena ini bersumber pada wahyu Allah dan sunnah Rasul, maka yang namanya syariat itu bersifat absolut. Fikih itu biasa disebut dengan ilmu hukum Islam atau Islamic Jurisprudence atau al-ilmi bil al-hakam al-syar'iyah. Nah, yang artinya tadi sudah pada yang sebelumnya, fikih itu artinya adalah paham, ya, atau mengerti, mengetahui. Maka di sini fikih itu adalah memahami sesuatu ilmu hukum Islam yang ini merupakan hasil ijtihad para mujtahid. Tuh, para ahli hukum Islam. Nah, hasil ijtihad ini dasar ijtihad ini apa? Dasar ijtihad itu adalah wahyu Allah dan sunnah Rasul. Untuk apa? Untuk memutuskan sesuatu bidang kehidupan praktis yang penjelasannya kurang jelas atau belum jelas. Ya. Konun itu adalah hukum yang dibuat oleh pemimpin negara. Rujukannya apa? Rujukannya adalah fikih. Yang mana fikih ini rujukannya adalah wahyu Allah dan hadis. Oleh karena itu konun juga kalau ditarik ke atas maka rujukannya juga Al-Quran dan hadis. Tuh ya. Sebelum sampai pada ruang lingkup, kita harus tahu dulu karakteristik atau ciri dari syariat, fikih, dan konun.
Nanti para mahasiswa bisa menambahkan sendiri dari aspek apanya. Silahkan monggo nanti kalau saudara baca-baca buku kepustakaan, ketemu yang lain bisa ditambahkan di sini. Tetapi saya sudah mencoba dari 4 aspek. Aspek sumber, aspek kebenaran, aspek substansi, dan aspek sifat. Sumber syariat, wahyu Allah, dan hadis. Fikih itu hasil ijtihad. Qanun itu sumbernya adalah syariat yang atau hasil ijtihad para ulama, tetapi sudah disahkan oleh penguasa. Kebenaran syariat mutlak. Fikih itu relatif, kanun juga relatif. Karakteristiknya, substansinya, kalau syariat luas, meliputi akidah, muamalah, akhlak, dan etika. Kalau fikih biasanya per bidang, ya, aspek dalam kehidupan praktis tapi per bidang. Kalau konun ini juga sama seperti fikih per bidang karena ini merupakan kebijakan hukum dari penguasa. Tetapi dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sifatnya tetap kalau syariat sampai akhir zaman tetap. Tapi kalau fikih sifatnya adalah elastis dinamis. Konun dinamis. Berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Fikih sama juga berubah begitu ya. Nah, kemudian apa itu objek fikih jinayah? Tadi pada awal sudah saya katakan bahwa pengertian dari fikih jinayah itu adalah ilmu tentang hukum syarat yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang oleh syarat. Serta sudah ditentukan hukumannya. Makanya objek atau lingkup dari fikih jinayah itu adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, ya, yang ketiga adalah hukuman atau ukubah yang ditetapkan oleh syarak yang harus ditegakkan kepada orang yang melakukan. Apabila melihat dari objek atau lingkup dari fikih jinayah, maka sebetulnya tidak berbeda dengan objek kajian hukum pidana secara umum. Objek kajian hukum pidana secara umum itu juga meliputi perbuatan pidana atau tindak pidana, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, dan ketiga adalah hukuman. 3 objek lingkup fikih jinayah ini kalau dibahasakan ya 1 jarimah, 2 mas'uliyah al-jinaiyah, yang ketiga adalah ukubah. Sehingga ini sama ya, makanya ini dikatakan sama. Nah, untuk materi-materi yang tadi, para mahasiswa bisa melihat bacaan di 2 hal ini, bukunya Ahmad Wardi Musli yang pengantar dan asas hukum pidana Islam dan Asadullah Al-Faruq. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan mahasiswa juga membaca buku yang lain, silahkan monggo. Tetapi ini hanya petunjuk saja, paling tidak dengan membaca 2 buku ini para mahasiswa sudah mempunyai pemahaman yang lengkap tentang fikih jinayah, makna dan ruang lingkupnya serta alasan-alasan mengapa itu disebut fikih jinayah. Demikian untuk awal kuliah ini, bisa dilanjut untuk minggu depan. Apabila ada pertanyaan kurang jelas,
bisa disampaikan via WA atau email. Nanti semampu saya kami jawab dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.